Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi hari ini kita masuk kembali dalam pembelajaran daring, di mana materi kita hari ini adalah mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Dan kemudian yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakan pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindakan pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindakan pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas wewenangnya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama adalah kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Nah, yang kelima adalah proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Oke, yang berikutnya kita masuk kepada dinamika pelanggaran hukum. Nah, yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan yang merupakan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, itu ya. Oke, pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap aturan agama, dasar negara, konstitusi negara, dan norma sosial lainnya. Nah, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum itu dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua,
hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, berikut contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang pertama dalam lingkungan keluarga, ya. Nah, itu pertama mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan tidak boleh ditonton oleh anak-anak, menonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Dalam lingkungan sekolah itu pertama menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Nah, yang ketiga ini dalam lingkungan masyarakat, diantaranya adalah mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, dan membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian di lingkungan bangsa dan negara diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, membacakan karya orang lain, dan sebagainya. Kemudian melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum, dan yang keenam, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma-norma dan hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Nah, ini pertama, ya, norma agama. Norma agama ini berarti petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, baik itu rasulnya, nabinya, ya, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contoh beribadah, tidak berjudi, ya, suka beramal. Nah, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, atau pahala ataupun dosa. Nah, yang berikutnya adalah norma kesusilaan. Yang dimaksud dengan norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang sumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Nah, sanksinya itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Ya, jadi kita merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Pedoman hidup yang timbul dari hasil-hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat, itulah nilai kesopanan. Nah, contohnya menghormati orang lain, orang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Nah, ini pun juga tidak tegas sanksinya, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan di dalam pergaulan. Kemudian norma hukum, ini pengertiannya adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, isinya juga tentang perintah dan larangan. Contohnya harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Nah, ini sanksinya sangat tegas, ya, dan nyata, mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Nah, sanksi norma hukum adalah tegas, ya, dan nyata. Ya, hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Nah, itu ya. Pertama, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hukum pidana, hukum pidata, dan sebagainya. Kedua, hukum pokok yang terdiri dalam pasal tersebut ditegaskan, ya, itu dalam pasal 10 KUHP, ya, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana itu berbentuk hukuman yang mencakup pertama hukuman pokok yang terdiri hukuman mati,
hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara. Ya. Kemudian hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Oke lah, anak-anak ibu ya. Sampai sekian materi kita, minggu depan akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.